kemungkinan kalau tidak bunyi hanya ada dua. Kabel jacknya tertukar tuh yang mono ya, antara merah dan kuning, atau jacknya efeknya memang rusak, tidak berfungsi gitu. Insert ini adalah sarana atau tempat kita mencolok sebuah efek atau perangkat luar untuk dimasukkan ke dalam sebuah channel pada mixer. Tapi kalaupun misalnya tertukar, ya tidak mengapa juga sih, paling ya tidak bunyi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya, sahabat sesaji di channel Aji Permana Official. Sebagaimana biasa kita membahas informasi, tips dan trik seputar dunia audio yang kami khususkan bagi Anda pemula yang baru mengenal audio atau ingin belajar tentang dunia audio itu sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya mudah-mudahan rekan-rekan semuanya tetap setia di channel ini dan kita kembali akan menghadirkan berbagai tips dan trik yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Teman-teman, ada kemarin yang saya janjikan dan saya hampir lupa ya. Ternyata baru ingat setelah ada yang nanyakan kemarin gitu ya, tentang bagaimana cara membuat jack insert ya. Kita sudah bahas insert beberapa waktu yang lalu, dimana insert ini salah satu jack atau lubang colokan yang bisa dimanfaatkan bagi kita untuk mengatur sebuah channel atau menambah efek pada sebuah channel saja tanpa mempengaruhi channel-channel lainnya pada mixer. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin baru bergabung, belum sempat mengikuti video tersebut, silahkan ikuti videonya dulu pada pembahasan kita di sini ya, tentang insert ya. Oke teman-teman, sebelum kita hadirkan materi ini, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe ya bagi yang baru bergabung. Kalau misalnya apa yang kami sampaikan yang bermanfaat, dibagikan untuk teman-teman yang lainnya, jangan Anda simpan dan jangan skip video ini supaya kita bisa paham sampai akhir tentu saja. Bila ada yang masih kurang saat video ini berakhir, Anda bisa tanyakan di kolom komentar dan insya Allah kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Tetapi kalau saya tidak bisa jawab, saya akan katakan bahwa saya tidak bisa menjawab. Begitu saja, simpel ya. Insert adalah salah satu fitur ya yang mungkin selama ini jarang dipergunakan, jarang dimanfaatkan. Salah satu penyebab kenapa insert ini jarang dipergunakan karena pertama karena ketidaktahuan fungsi daripada insert itu sendiri bagaimana. Yang kedua, kalaupun ada yang tahu bikinnya seperti apa jacknya gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa insert ini bisa kita manfaatkan sebenarnya, baik untuk efek ya, sound effect ya, untuk efek vokal ya, untuk equalizer, untuk limiter, untuk kompresor ya. Semuanya pendek kata bahwa insert ini adalah sarana atau tempat kita mencolok sebuah efek atau perangkat luar untuk dimasukkan ke dalam sebuah channel pada mixer. Karena dia sifatnya adalah sebagai tempat memasukkan efek-efek eksternal, sementara lubang jacknya cuma satu gitu. Maka teman-teman perlu tahu dulu bahwa sekali lagi jack insert itu walaupun dia hanya berupa biasanya nih berupa lubang jack akai, kurang lebih kalau dilihat dari luar ya, sama persis dengan jack mic ya, atau juga jack line in. Tetapi ketahuilah bahwa insert itu di dalamnya dia diciptakan stereo. Jadi jacknya adalah jack stereo, jack akai biasanya pada umumnya adalah jack stereo. Jack stereo itu teman-teman adalah jack yang memiliki ring isolator 2 buah. Nah kalau jacknya seperti ini, jack akainya dia punya ring isolator yang hitam ini 2 buah. Kalau satu saja maka itu adalah jack mono. Tetapi kalau 2 buah yang hitamnya ini, maka ini adalah jack stereo.
Jadi sekali lagi yang namanya insert itu perlu kita ketahui, walaupun sama bentuknya dengan line in, sama dengan mic, tetapi ketahuilah di dalamnya dia stereo. Sementara line in atau mic itu biasanya adalah jacknya jenis mono. Bagaimana jack yang stereo? Sama persis seperti jack headphone ya, yang kita gunakan pada headphone besar ya. Lebih besar daripada ini nih. Biasanya dia memakai jack Akai stereo yang seperti ini. Nah, jack Akai stereo ini dia memiliki 3 buah pin, 3 buah pin yang ada di dalam tempat kita menyolder atau menyambungkan kabelnya. Nah, jadi ada titik 1, 2, dan 3. Oke. Untuk 1 ini dia merupakan jalur untuk ke puncak ya, atau yang disebut dengan tip ya, untuk pin tip ya. Dalam konteks kita gunakan dia sebagai jack insert, maka tip ini digunakan sebagai pin kirim ya, yang mana dia terkonek ke ujung bagian daripada jack stereo ini. Kemudian yang kedua, dia connect ke bagian yang namanya ring ya. Jadi bagian putih kedua setelah ujung yang disela oleh isolator pertama itu adalah disebut dengan ring. Kenapa ring? Karena dia berada di tengah seperti cincin. Nah, yang kedua ini jalurnya dia difungsikan sebagai pin penerima. Nah, jadi kalau tip itu untuk mengirimkan, maka ring ini adalah sebagai pin penerima atau jalur kembalinya gitu dah. Dan yang ketiga adalah disebut dengan slave, di mana slave ini merupakan ground ya, atau bagian minusnya ya, dari keseluruhan perangkat dan jack. Dan ini merupakan biasanya terkoneksi dengan body daripada jack itu sendiri ya. Kita sudah tahu fungsinya bahwa tip itu untuk pin kirim, ring untuk pin penerima, dan slave itu sebagai ground. Nah, selanjutnya jack stereo ini kita pecah ya. Kita pecah menjadi 2 jack mono. Nah, kita sediakan 2 jack mono untuk pemecah jack stereo itu menjadi 2 bagian. Jack mono bedanya dia hanya punya 1 ring isolator ya. Jadi satu aja hitamnya ya. Hitam pemisah sekat ya, isolator. Selanjutnya, nah kita langsung saja kita konekkan ya untuk min ya, yang ada ya, berupa slave tadi ya, untuk jalur slave, jalur ground ya. Itu kita konekkan saja, kita solder menggunakan kabel misalnya seapa panjangnya sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Minnya kita konekkan baik untuk kabel baik untuk jack mono yang pertama, langsung saja juga kita sambung atau kita paralel minnya tadi atau groundnya, sleeve-nya dengan jack mono yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk ring ya. Nah, untuk ring kita solder juga, kita gunakan atau kita sambung ke jack mono yang pertama. Jadi seperti ini. Nah, terakhir bagian tipsnya atau bagian ujung ini adalah kita sambungkan dengan jack mono yang kedua. Oke. Dari sini kita melihat ya, tergambarkan bahwa sebenarnya 2 buah jack mono ini adalah untuk memisah antara ring dan tip ya. Yang semulanya dia satu di dalam sebuah jack stereo dipisahkan menjadi masing-masing 1 buah jack mono. Jadi jack mono ini nanti dia berfungsi 1 sebagai aliran tip, 1 sebagai aliran ring. Jalur hitam ini seperti kita ketahui adalah sebagai jalur ground yang dipakai bersama. Jalur merah ya, ini digunakan untuk jalur kembali ya. Jadi dia merupakan aliran jalur ring ya, sebagai tempat sinyal kembali. Sementara yang putih ini tips ya,
dia berfungsi sebagai jalur pengiriman, jalur keluar ya. Nah, jadi sudah kita ketahui jalur ground hitam, misalnya jalur kembali itu merah dan jalur pengirimannya adalah putih. Nah, oke. Jalur pengiriman yang putih ini ya, kalau sudah selesai misalnya kita solder, inilah yang menjadi atau tempatnya kita colok ke input efek peralatan eksternal tadi. Kalau misalnya kita punya perangkat eksternal, ada tulisannya input di belakang, maka ini yang kita colok. Kita colok ke bagian input sebuah efek. Sementara untuk jalur kembali ini kita colok ke bagian output sebuah efek. Nah, dan untuk yang stereo ini kita colokkan ke port insert yang ada pada mixer tadi. Oke, jadi kalau kita kondisikan maka akan seperti ini. Nah, jadi inilah jack insert yang sudah jadi. Jalurnya seperti ini, tempat pencolokannya seperti ini, serta jacknya seperti ini dengan segala kegunaannya dan tempat kemana kita mencoloknya. Namun yang penting dasarnya kita tahu bahwa di sana ada dua jalur utama, jalur kembali dan jalur pengiriman dan jalur kembali. Kalau kita realisasikan dalam sebuah perangkat, maka jack itu nanti akan seperti ini. Nah, jadi jack stereonya menuju ke insert mixer, sementara jack mononya yang dua tadi, yang sepasang tadi, kita colokkan ke efek yang akan kita pakai. Sekali lagi, efek ini bisa berupa sound effect vokal, ya, bisa berupa equalizer, bisa berupa limiter, bisa berupa kompresor, dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas dia diperuntukkan untuk memberikan efek pada satu channel yang dicolok insertnya gitu. Oke, teman-teman semuanya, jadi itulah cara membuat jack insert ya. Dan ini kita contohkan penerapannya, pemakaiannya kalau misalnya kita menggunakan zoom reverb effect ya, untuk efek vokal. Nah, ini nanti kalau sudah terkoneksi seperti ini, maka efek vokal zoom ini hanya akan mengefeki channel yang kita colok. Misalnya dalam hal ini channel 1. Jadi channel 1 saja dia. Karena memang channel 1 saja yang mau kita efeki, karena dia dipergunakan untuk vokal misalnya ya. Jadi channel yang lain dia tidak akan terpengaruh, hanya channel 1 saja. Nah, jadi kalau dia sudah jadi, dia akan seperti ini ya. Nah, kita bisa beri tanda tuh ya, misalnya dengan tanda kuning dan merah supaya kita tidak tertukar ya. Tapi kalaupun misalnya tertukar, ya tidak mengapa juga sih, paling ya tidak bunyi gitu. Jadi kemungkinan kalau tidak bunyi hanya ada dua, kabel jacknya tertukar tuh yang mono ya, antara merah dan kuning ya, atau jacknya efeknya memang rusak, tidak berfungsi gitu ya. Oke, jadi kalau sudah kita tandai memang tidak akan tertukar untuk menghindari itu gitu ya. Jadi begitulah bentuk jack daripada insert ya yang kita gunakan. Dan oh ya, jack insert ini juga tergantung ya. Kalau kita di sini contohkan adalah jenis jack yang menggunakan Akai ya, baik untuk input dan outputnya. Karena beberapa efek lainnya yang keluarannya tidak Akai ya, tetapi bisanya jack balance ya, berupa jack Canon. Nah, maka untuk jack Canon lain lagi ya, bahwa kalau yang jack Akai seluruhnya seperti ini, maka untuk jack Canon dia difungsikan seperti ini ya. Jadi kan kalau jack Canon itu ada 3 pin ya. Sementara kalau di insertnya ya boleh lah, kita memang kalau di insertnya memang hampir semuanya menggunakan jack Akai stereo. Sementara di ujungnya nih, ujung efek yang harus kita sesuaikan. Apabila efek itu outputnya adalah jenis jack Akai, maka kita pakai jack Akai yang seperti kita bahas tadi. Tapi apabila
efek itu menggunakan jenis keluarannya jack balance atau Canon, ya terpaksa kita harus menyesuaikannya. Nah, untuk membuat ya sebuah jack Canon tidak begitu jauh berbeda, hanya kalau Canon memang memiliki ada 3 pin di dalamnya. Patokannya ya, bahwa kalau di Canon itu dia menggunakan 3 pin dan di situ sudah tertulis 1, 2, 3 gitu ya. Untuk 1 dan 3 kita gabung. Kita gabung dengan minus atau dengan groundnya, sementara 2 itulah sebagai jalur positifnya ya. Begitupun juga dengan sebelahnya ya. Kita gabungkan juga untuk 1 dan 3 menjadi min atau menjadi ground, sementara 2-nya lah sebagai jalur plusnya ya. Tidak begitu jauh beda. Oke, teman-teman semuanya, itu dulu kesempatan kita untuk kesempatan hari ini tentang bagaimana cara membuat jack insert ya, yang diperuntukkan untuk insert. Dan insert ini sekali lagi memang jarang dipergunakan. Apabila kita gunakan, kita fungsikan dengan baik, tentu sangat akan membantu di dalam kita mengatur sebuah tatanan sound system. Namun dia jarang dipakai sekali lagi karena ketidaktahuan fungsi daripada insert itu sendiri, dan sebagian yang tahu tidak bisa atau belum tahu bagaimana cara membuat sebuah jack insert. Padahal pada intinya jack insert itu adalah membuat sebuah jack stereo atau memecah sebuah jack stereo menjadi 2 buah jack mono. Itu saja. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah bersama. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena kita masih akan terus bersama di acara ini. Mudah-mudahan sedikit secuil yang kami hadirkan bisa menjadi informasi yang berharga bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mengenal audio. Saya Haji Permana, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa pada pembahasan kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.